siang semuanya. Selamat datang di PT Alkindo Naratama Tbk. Saya di sini Ratri, saya sebagai Corporate Secretary dan Compliance untuk PT Alkindo Naratama. Dan di sini saya ditemani oleh Bapak Japar Sidik. Beliau ini adalah Head of Project Development dan QA/QC di Alkindo. Nah, kehadiran teman-teman dari Politeknik Negeri Bandung ya ini di sini mungkin boleh diperkenalkan dari mana dan tujuannya apa nih datang ke Alkindo? Silakan. Sebelumnya izin Bapak Ibu, untuk kami sebenarnya dari Politeknik Negeri Bandung bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah yaitu K3LL. Kita diamanahkan untuk mengunjungi pabrik dan industri dengan tema recycle kertas. Saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Audita Fatir. Saya mahasiswa jurusan Teknik Kimia di semester 1. Mungkin lanjut. Izin perkenalkan diri, nama saya Keisha Kurniawati dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Kimia. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rumi dari Politeknik Negeri Bandung, jurusan Teknik Kimia. Jadi nama saya Fadlil Muhammad dari Teknik Kimia. Teknik Kimia. Jadi teknik kimia semua ya? Iya. Oke, saya pengen menjelaskan tentang Alkindo ya secara singkat aja. Alkindo ini nih kita perusahaan konversi kertas ya. Jadi sebutannya ini adalah industri konversi kertas ya, karena dari kertas itu dikonversikan menjadi berbagai macam produk. Nah, kebetulan bahan baku dari Alkindo sendiri adalah kertas daur ulang. Nah, memang salah satu ini kita tuh dari awal adalah gimana caranya menggunakan kertas-kertas yang sudah jadi sampah ini apakah bisa diolah lagi menjadi sesuatu yang punya nilai tambah. Nah, ya, jadi memang dari awal berdirinya Alkindo tahun 89 itu berarti udah lebih dari 35 tahun yang lalu ya. Kita memang sudah berkomitmen untuk menjadi perusahaan yang menggunakan kembali sampah-sampah kertas ini supaya bisa menjadi produk-produk yang mempunyai nilai guna. Betul gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang sudah lebih dari 30 tahun produk-produk Alkindo sudah digunakan di banyak perusahaan, baik perusahaan dalam negeri maupun di luar negeri juga. Berarti Ibu untuk pemanfaatan bahan baku kertas di sini itu jadi bisa jadi apa aja gitu dari sini? Kalau untuk pemanfaatan dari kertas coklat ya, dari kertas daur ulang itu. Jadi dari kertas daur ulang itu sebenarnya banyak banget yang bisa diolah menjadi produk-produk macam-macam. Nah, kebetulan di Alkindo sendiri yang kita bikin itu ada produk-produk untuk FMCG, untuk fast moving consumer goods. Itu contohnya kayak paper bag, paper box, paper cup, paper bowl yang buat makan, kotak-kotak makanan gitu ya. Terus kita juga ada paper core, itu juga termasuk yang paling cepat untuk digunakan. Jadi sekali pakai habis itu dibuang gitu ya, itu fast moving ya. Dan untuk industri yang non FMCG yang lebih lama digunakannya itu ada paper core, paper tube biasanya itu untuk tekstil ya, jadi untuk benang biasanya itu gulungan benang ya, karena itu lebih lama ya. Terus ada honeycomb, honeycomb itu tuh untuk biasanya untuk palet, misalnya untuk pengiriman shipping di kontainer, misalnya buat pengirim motor gitu ya, itu kan ada kayak boxnya tuh yang untuk melindungi. Nah, itu biasanya pakai honeycomb. Bisa juga untuk dalaman pintu, itu ada beberapa penggunaan honeycomb di sini ya. Terus ada juga edge protector, itu untuk melindungi sudut. Jadi kalau misalnya kirim TV atau kulkas biasanya tuh ada pelindung sudutnya. Nah, itu kita bikin juga, itu dari kertas juga. Kalau gitu mungkin ini kan perusahaan besar ya, berarti pemasukan produksinya harus besar juga. Apakah itu dikelola oleh internal perusahaan atau ada kerjasama dengan perorangan di luar atau dengan bank sampah yang lain? Oke, untuk bahan baku kertas daur ulang sendiri itu kan sebenarnya bahan baku kita tuh disuplai oleh PT Eco Paper. Eco
Ecopaper itu anak perusahaan kita juga, anak perusahaan Apindo. Ecopaper inilah yang mengolah kertas-kertas daur ulang ini, sampah-sampah limbah ya, limbah kertas ini untuk menjadi kertas daur ulang. Nah, si limbah-limbah kertas ini, limbah-limbah sampah ini memang ada dua. Satu, kita bekerja sama dengan bank-bank sampah yang di Indonesia. Jadi banyak loh dari bank-bank sampah menyuplai ke Ecopaper untuk dijadikan kertas daur ulang. Tapi bank sampah yang di Indonesia tuh kadang nggak cukup, kadang tidak cukup. Jadi kita ngambil dari luar negeri. Jadi kita juga ada mengimpor sampah-sampah paper dari luar negeri untuk dijadikan bahan baku kertas daur ulang. Jadi ya kadang sampah-sampah dalam negeri aja nggak cukup. Jadi kita harus ambil dari luar juga. Mungkin dari situ apakah ada standar tersendiri gitu buat bahan baku tadi yang diambil dari bank sampah atau gimana? Ada perjanjian. Jadi sebenarnya kalau yang material yang di Alkido ya di sini dipergunakan itu ada pengukuran kualitas papernya, ya. Mulai dari burstingnya, kemudian dari moisturnya, kemudian dari clay bond, kemudian juga dari pensil tester. Itu poin-poin yang harus dipenuhi standarnya. Kalau tidak, kita tolak sebenarnya. Nah, kemudian tentu mungkin untuk memenuhi kebutuhan kami dengan spesifikasi tersebut, pabrik kertasnya sendiri, Ecopapernya, dia memiliki spek-spek tertentu. Biasanya sih misalkan kayak bank sampah yang dia datang, bank sampah Indonesia, itu kan pohon-pohonnya tuh serat-seratnya akan berbeda dengan serat-serat pohon di luar. Biasanya untuk membuat strength yang lebih kuat itu diambillah dari hutan luar Indonesia biasanya. Mungkin dari jenis pohonnya yang berbeda, kemudian juga umurnya. Kadang-kadang kalau di kita kan umur sekian udah ditebang, ya, kalau di luar negeri mungkin terjaga. Biasanya di New Zealand atau di mana ya? Ambilnya? Yang paling banyak Amerika Selatan. Amerika Selatan. Karena mereka hutannya lebih besar ya di sana. Dan kertas-kertas, kalau kalian perhatiin kertas-kertas di Indonesia sama yang di luar negeri itu memang ada perbedaannya ya. Dari feel-nya tuh udah beda gitu. Jadi makanya sampah-sampah limbah kertasnya pun rasanya beda gitu. Karena itu bahan baku dari kertasnya sendiri yang mereka itu jenis pohonnya beda gitu. Jadi memang ada kriteria khusus buat bahan baku, walaupun itu bentuknya limbah ya, limbah kertas, tapi memang dikurasi oleh si produsen kita yaitu Ecopaper. Mereka mengkurasi. Jadi limbah apa nih yang bisa diolah gitu kan. Kalau yang misalnya nih sampah bekas yang udah kotor banget, yang udah hancur dan susah, wah itu kayak udah nggak bisa dipakai, udah emang nggak bisa dipakai gitu. Jadi memang pemilahan limbah sampahnya pun yang akan diolah memang tetap harus mengikuti standar-standar tertentu. Mungkin kalau untuk pembuangan limbahnya, kan kalau kertas itu kalau jadi limbah tuh nggak ada ya, harusnya kertas tuh aman aja. Cuman kalau di sini kan diproduksi kembali, jadi ada mungkin campuran baju nya atau ada tinta-tintanya. Itu Betul. mungkin kan kalau langsung dibuang bisa mencemari lingkungan. Betul. Apakah di sini gimana pengelolaannya gitu? Ya, kita di Alkindo tentunya punya waste management ya. Kita ada waste management systemnya. Jadi memang semua limbah yang dihasilkan produksi dari Alkindo, baik itu sampah kertas atau sampah bahan kimia, itu tuh sudah diatur pembuangannya supaya tidak mengotori lingkungan. Tentunya kita bekerja sama dengan badan-badan pengelola limbah. Jadi memang ada limbah-limbah yang bisa diolah dengan bahan kimia tertentu. Jadi dia pas dibuang ke tempat pembuangan itu tidak akan mencemari tanah atau lingkungan sekitar gitu. Sementara untuk limbah-limbah yang kayak kertas dan segala macam itu kita ada kayak penghancurnya ya, penghancur dan juga bisa dimusnahkan gitu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini, karena kita setiap tahun itu kita ada audit dari luar negeri
baik dari calon konsumen juga, tapi dari manajemen mutu juga. Jadi sangat detail untuk pengolahan limbah ini mereka sangat detail. Jadi kayak cek nih, kayak ini limbahnya jatuhnya kemana, untuk cat misalnya itu ada pengamannya atau enggak, limbah oli bekas itu dibuangnya kemana dan segala macam. Itu tuh sangat detail. Jadi kita tidak bisa sembarangan buang gitu, karena emang sudah ada ya peraturan dari pemerintahan juga, dan juga kita mematuhi peraturan internasional juga. Jadi saya tambahkan di sini tuh ada mungkin kalau dikategorikan limbah itu satu limbah proses produksi itu berupa paper. Ya. Paper itu kita tampung, kita olah menjadi bal-balan, di press namanya. Setelah menjadi bal-balan beberapa beratnya mungkin berapa kilo gitu ya. Nah, baru setelah terkumpul satu mobil dikirim ke Eco Paper untuk diolah kembali. Dan di Eco Paper mereka memisahkan antara, kan ada yang tadi saya bilang di paper itu ada mix dengan plastik PE. Cuma memang persentasenya sedikit. Jadi mereka pisahkan, di Eco itu diolah kembali menjadi kertas dan dikirim kembali ke sini. Nah, kemudian untuk yang non paper itu limbah-limbah itu ditangani oleh pihak ketiga. Jadi yang sudah memiliki sertifikasi. Badan pengolahan. Ya, maka ketika kita diaudit itu sudah tidak ada poin yang menyalahi aturan pembuangan limbah dan sebagainya, karena kita mengikuti regulasi dari pemerintah juga. Kalau dari pengolahan limbah itu kan dampak atau tantangan ada nggak sih buat terhadap lingkungan itu kan gara-gara si pengolahan limbahnya? Apa sih dampak atau tantangan dari tantangan terbesar kita untuk pengolahan limbah itu sebenarnya kita minimalisir dengan adanya kita bekerja sama dengan pihak ketiga itu ya, karena pihak ketiga badan pengelola limbah yang sudah bersertifikasi dari pemerintah juga, jadi mereka banyak sekali membantu kita gitu. Jadi kayak ini harus kayak gini, ini harus kayak gini, harus kayak gini. Jadi kita banyak gitu. Tantangannya mungkin biaya pengelolaan limbahnya itu lumayan gitu sih. Makanya kita gimana kita bijak untuk memanage supaya waste itu minimal. Jadi setiap bulan kita tuh ada meeting untuk KPI, kita selalu berusaha gimana caranya supaya kita bisa meminimalisir limbah yang kita kita buang gitu ya. Kalau misalnya semakin sedikit semakin bagus. Kalau sedang lagi naik-naiknya produksi, mungkin waste-nya akan naik gitu. Nah, itu berarti kan biayanya juga akan naik juga. Kalau berbicara tentang limbah, sebenarnya di produksi konverting paper ini tidak seperti proses produksi di manufacturing yang lebih banyak menggunakan kimia, karena di kami ini hanya menggunakan lem ya. Jadi adesif aja, adesif, dan di adesif juga hanya berapa persen seperti kita. Kemudian juga kami juga konsen penggunaannya kan penggunaan lem water base, di mana water base ini juga kadar kandungan kimia berbahayanya dikontrol dan tidak ada waste yang mengalir bisa bawa semua, kecuali tinta juga itu hanya cucian misalnya kita sudah proses nih, di silindernya itu ada sisa-sisa tinta, nah, itu dicuci dan kemudian dia masuk penyaringan, sudah dikelolanya di situ. Kayak ini kan dia pasti ada tintanya kan yang butuh ini. Nah, biasanya dari mesinnya kan masih ada sisa-sisa bekas tintanya, itu yang tadi jadi limbahnya gitu. Tapi itu juga sudah bisa terkontrol gitu. Jadi nggak akan tiba-tiba kayak misalnya mungkin yang paling berbahaya itu kan misalnya manufaktur tekstil Ya, kayaknya berubah warna. Ya gitu. Alhamdulillah sih kita nggak segitunya bikin nggak pakai tinta banyak juga gitu ya, karena kan lihat sendiri produk-produk kita banyak kan memang dari kertasnya aja gitu, jadi warnanya warna coklat gitu. Jadi bukan celup, kalau celup kan berbeda. Celup dia harus ada air, harus di satu bak gitu kan. Tapi air ini harus dibuang lagi. Nah, sebelah kalau naik tuh pembersihan limbahnya berlapis-lapis tuh karena dia ada cairan. Kalau di
kita nggak ada, karena si cairan tintanya juga habis ke bawah ke ini. Ke kertas. Cuma sisa doang. Cuma Iya. sisa doang di Pembersihnya biasanya mah diendamkan gitu. Oh iya. Udah selesai. Sangat sangat menarik. Menarik sih. Bikin pengalaman. penasaran gitu. Mm-mm. Mungkin kita mau beralih topik nih, Boleh. Pak Bu, ke kan tadi udah secara teknis banget gitu ya tentang pengolahan limbah, pembuatan produk gitu. Mungkin pengen tahu aja sih pendapat Bapak Ibu secara pribadi, gimana sih pandangan Bapak Ibu terhadap kami gitu atau orang-orang yang misalkan baru masuk pabrik, generasi muda terhadap terutama terhadap perusahaan ini gitu ke depannya bagaimana? Justru ya kalau menurut saya anak-anak muda sekarang terutama kayak kalian nih dari yang punya ilmu lebih banyak gitu tentunya ya daripada orang-orang yang terdahulunya gitu ya kan karena teknologi dan ilmu pasti sudah jauh lebih advance dari dulu. Jadi saya justru encourage kalian untuk lebih mendalami nih bisnis seperti ini, bisnis konversi kertas, gitu ya, bisnis daur ulang. Karena memang kedepannya daur ulang kertas ini nih akan lebih digencarkan gitu. Kalau di Indonesia sendiri mungkin regulasinya belum sekencang kayak di Amerika Serikat ya. Di Amerika itu mereka sudah ada peraturan pemerintah bahwa untuk produk-produk itu lebih baik menggunakan yang daur ulang. That's why kita banyak ekspor ke sana. Kita banyak produk-produk kita diekspor ke Amerika karena mereka memang membutuhkan itu gitu. Jadi mereka membutuhkan produk-produk yang berasal dari kertas daur ulang. Nah, untuk anak-anak muda kayak kalian nih, kalian pasti akan punya banyak insight dan mungkin bisa memberikan inovasi-inovasi baru gitu ya untuk industri kertas ini. Kayak kedepannya harus kayak gimana nih? Kedepannya bagusnya apa lagi yang bisa kita lakukan gitu. Jadi justru kita sangat encourage untuk anak-anak muda untuk ayo terjun ke industri konversi kertas ini gitu. Jadi kalian pasti akan lebih punya banyak ide-ide baru gitu. Karena industri ini nggak akan berkelanjutan kalau tidak ada penerusnya. Gitu. Nah kalian inilah yang calon-calon penerusnya nih, karena kalian apalagi dari teknik kimia ya, kalian kan udah pasti nanti kedepannya akan banyak belajar tentang bagaimana cara menyatukan kayak bahan-bahan kimia apapun, apa yang diperlukan, apa yang bisa dilakukan untuk membuat industri kertas daur ulang ini bisa lebih baik. Mungkin dari saya tambahan, sebenarnya kan kami ini konsen dengan lingkungan, gitu ya. Bagaimana menjaga bumi kita ini supaya udaranya jernih, tanahnya tidak tercemari, kemudian bisa diwariskan ke anak cucu gitu kan. Nah, mungkin bagi teman-teman ini challenge nih sebagai ahli kimia ini bagaimana supaya Ini tantangan buat kalian justru. bagaimana supaya membuat satu produk itu kandungan berbahayanya itu sangat rendah tetapi murah. Contoh lah, kalau kita menggunakan tinta itu ada yang namanya tinta banyak tipenya ya. Salah satunya untuk kebutuhan pangan itu harus food grade. Nah, ini masih jarang, tinta food grade ini masih jarang dan mungkin harganya juga lumayan ya. Nah, harapan saya dengan rekan-rekan muda ini, bagaimana tiba-tiba menciptakan suatu terobosan baru, tinta food grade tapi dia harganya murah, terus pengolahannya tidak harus mencemari lingkungan. Jadi harapan kita itu ya dari industri. Ya ramah lingkungan tapi costnya murah banget. Betul. Gimana Kan- caranya tuh? Kan selama ini kan untuk keamanan pangan aja banyak kita temukan makanan-makanan di luaran yang warnanya menarik, tapi ternyata setelah diperiksa apa? Pewarna tekstil. Kenapa dia pilih perwarna tekstil? Karena murah. Karena murah dan lebih menarik warnanya. Iya. Itu challenge-nya. Orang-orang kimia biasanya menciptakan sesuatu. Kebetulan kan kami juga salah satunya di Swistek ya. Iya. Swistek juga tuh bergerak di bidang mungkin jadi lahan
daripada impian teman-teman juga bisa. Swiss Tex kan itu distributor untuk pewarna tekstil gitu ya. Sementara Alpha Polymer dan juga itu juga yang membuat si bahan-bahan kimia polimer itu, lem, pelapis, cat segala macam. Jadi cocok banget sebenarnya. Kalian bisa punya ide baru apa nih? Oh, bikin produk ya. Penemunya siapa? Padil. Gitu kan. Sekarang misalnya nih, bikin bungkus Citato tapi dari kertas, tapi Iya, tetap itu. warnanya bagus nih, udah food grade tuh. Iya. Jujur kita juga kayak kaget tadi pas pertama kali lihat video introduction-nya, kayak kepikiran, nggak kepikiran sama kita kayak apa edge corner yang tadi itu buat ngelindungin ujung-ujungnya, kayak oh iya ternyata ada PT yang membuat sesuatu yang seperti ini dan memang kurang diperhatikan tapi sangat apa ya, ternyata penting banget gitu. Nggak, kita nggak kepikiran karena sebenarnya tuh kayak wajar aja gitu. Kalau Iya. kita itu kan kalau rajin belanja di Shopee atau di Tokped kan pasti dapat ya gitu kan. Iya. Dan ya udah begitu dibuka buang, Iya, buka buang, buang. ya kan? Ya itu buangan sampahnya itu, plastiknya kemana-mana. Yang ngelola pusing gitu. Tapi kita kan nggak ngerasa karena kita cuma buka dan buang doang gitu. Nah, akan lebih baik kalau misalnya itu dari kertas jadi bisa diolah lagi. Mungkin ini ya, ke peran masyarakat saat ini itu apakah udah cukup atau perlu ditingkatkan lagi, dan apakah dari perusahaan ini punya program tersendiri yang melibatkan masyarakat gitu? Oke. Dalam- Kalau peran masyarakat sekitar sini, tentunya mendukung ya dengan adanya industri, karena memang mau nggak mau ini adalah kawasan industri. Iya. Jadi masyarakat sekitar kita banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat sekitar juga gitu. Kita coba berdayakan mereka juga ya, biar bukan berarti kita itu terus mereka tersingkir atau enggak gitu. Kita juga memperhatikan kesejahteraan mereka juga, kayak kampungnya gimana, apakah jalannya tetap mulus atau kayak gimana, karena kan kawasan industri pasti banyak truk-truk lewat, itu jalanan bisa rusak, hancur segala macam. Kita setiap tahun tuh emang kita selalu ada dana untuk CSR ya, dana CSR. Jadi emang untuk pembangunan masyarakat. Jadi baik itu pembangunan jalan, pembangunan kampung, kesehatan juga. Kita kayak ada tes kesehatan kayak medical check up, kita ada donor darah juga, pendidikan juga. Kita rencananya mau ini ya untuk sekolah beberapa sekolah dasar di sini, kita mau ada kayak bantuan, kita bikin rak buku dari bahan dari produk-produk kita, dari Honeycomb itu kita bikin rak buku gitu untuk mereka. Jadi kita sih pengennya kehadiran industri itu nggak mengganggu kehidupan masyarakat, tapi juga kita bisa berkontribusi ke mereka. Sementara dari masyarakatnya sendiri, mereka juga bisa membantu kita gitu kan, mereka juga bisa mendapat pekerjaan gitu. Terus mereka juga mulai sadar kan, jadi ini ternyata dari kertas nih gitu kan, oh berarti nggak usah pakai plastik, pakai paper box aja gitu. Jadi pelan-pelan sih kita berusaha mengedukasi masyarakat tentang gimana kalau pakai yang lebih mudah untuk didaur ulang daripada yang plastik banget. Memang plastik nggak bisa dihilangkan banget, tapi kalau bisa dikurangi itu akan lebih baik. Dan untuk sebenarnya itu kontribusi, kalau tadi tanya apakah perlu ditingkatkan, oh iya tentu masih perlu banyak edukasi ke masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan, terutama untuk mengurangi sampah plastik. Itu masih PR banget, bukan buat kita doang, tapi semua orang. Itu buat semua orang, terutama di Indonesia ya, kan kita masih susah lah untuk mengubah kebiasaan gitu. Tapi pelan-pelan pasti bisa, karena ya di luar negeri banyak negara sudah mulai untuk kesadaran masyarakat itu sudah ini. Jadi pelan-pelan Indonesia pasti juga bisa. Masih berat, Iya. masih jauh tulisan itu. Betul. Kita bisa lihat aja di jalan banyak sampah plastik dibuang sembarangan.
Di situ aja kan ada kutukan sampah. Oh, Ayo iya. teman-teman nanti jalan sebelum keluar dari pabrik tuh ada tulisan sebelah sini. Iya, iya, Dilarang spanduk, membuang spanduk. sampah, dikutuk yang membuang sampah. Kamu baca deh itu tuh beneran mereka ya. Oh yang membuang sampah di sini ya akan mati kecelakaan, segala macam gitu. Itu tuh saat baca serem banget gitu. Tapi itu salah Mencerminkan gitu ya, mencerminkan bahwa PR kita masih sangat mengedukasi itu masih harus butuh waktu. betul. Karena kan kalau habit itu kan butuh waktu, Iya. kemudian juga harus ditumbuhkan dari hal-hal yang kecil. Buang sampah jangan dulu ini bawa saku lila tapi masuk dulu. Nah, dan itu bisa dari teman-teman anak-anak muda. Iya. Jadi sebagai passion gitu, buang sampah itu keren loh. Iya. Pakai plastik, pakai paper itu lebih keren loh. Nah itu. Sekarang kan udah mulai tuh kebetulan ya kalau kita lihat semenjak COVID ya orang tuh artis aja makan di nasi kotak gitu, nasi kotak yang pakai keram yang kayak kita produksi. Nah kemudian kan dari situ juga orang wah artis aja makan di situ kan biasanya gitu ya. Iya, iya. Itu kan FOMO. Oh. Ya, nah, salah satunya itu. Nah, mungkin juga dari mahasiswa kan, mahasiswa keren nih. Iya, betul. Buang sampahnya oke. Dan sebenarnya membiasakan itu yang susah. Iya. Ya, di keluarga harus dimulai dari keluarga. Ya mungkin semoga apa ya harapan pesan dan doa-doa dari Bapak Ibu ini terhadap kami, terhadap masyarakat Indonesia juga bisa apa ya, berjalan dengan lancar lah ke depannya. Semoga apa ya kita bersama-sama membangun lingkungan yang lebih ramah tentunya dan apa ya iya sehat, Iya, sehat juga yang penting. Tujuannya outputnya pasti untuk sehat gitu. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu wawancara kami hari ini. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama. Ya, Maaf waktunya, untuk makasih. mengganggu. Nggak aman, terima kasih banyak buat teman-teman semuanya udah datang ke sini. Buat saya sendiri juga, buat kita senang gitu karena ternyata teman-teman mahasiswa juga ada ketertarikan ke industri konversi kertas, Iya. terutama kertas daur ulang ini. Jadi makasih sudah datang ke Alkindo, terima kasih sudah memilih Alkindo. Terima kasih sudah memilih Alkindo. Terima kasih sudah diterima. Jadi moga-moga aku sih berharapnya nggak cuma di sini aja, tapi kita pengen kerjasama lebih lanjut nanti. Mungkin teman-teman butuh tempat buat magang, segala macam itu boleh banget kita dengan senang hati menerima. Siap, dan kita jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.